Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cilfren Hazilat Tanda Fauzi, ketua dari kelompok 5. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kontribusi Islam dalam Perkembangan Peradaban Sejarah Dunia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, lalu Diah Ayu Anggrin Sutopo, lalu Wahyuni Buton, ada Destri Dwi Ramadanti Mananu, Farhan Munawarfa, Nur Aini Retnaningrum Sukamta, ada Rianti Sepang, dan yang terakhir Nidal Rifansa de Sumardi. Dan selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Farhan Munawarfa dan Nidal. Kepada Farhan dan Nidal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Munawarfa. Kali ini saya akan membacakan materi menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Berbicara tentang kontribusi Islam bagi perkembangan peradaban dunia, tentu saja secara inheren akan melekat suatu pembahasan mengenai sejarah peradaban Islam. Para pengkaji sejarah Islam biasanya membuat satu peta sistematis terkait berubah atau berkembangnya peradaban Islam, yaitu mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam, sampai kemudian peradaban Barat. Pada masing-masing periode, perkembangan itu mempunyai dimensi peradaban tertentu yang berbeda satu sama lain. Sebagai Muslim, tentu saja kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan peradaban Islam itu dan apa sumbangsi Islam bagi peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1. Keberadaan perpustakaan Islam dalam lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan perkembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Gautam, dan lain sebagainya. Penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Pengarustamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dalam konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm atau ketenangan dan kondusivitas, salam atau kedamaian, salamah atau keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman, rasa aman, dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah atau keindahan dan husni, kebaikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, menanyakan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Peradaban Islam pada masa Rasul ditandai dengan adanya pengaruh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terhadap budaya Arab Jahiliyah. Fokus misi Rasulullah selain menyeru kepada tauhid adalah pembentukan akhlak manusia dan menghapus tradisi fanatisme golongan. Sebelum kedatangan Islam, Arab diselimuti oleh kekuatan primordialisme yang mengakar kuat di dalam masyarakat. Ajaran Islam merupakan rahmat bagi alam, mengajarkan kasih sayang, perdamaian, dan persatuan bagi seluruh umat manusia. Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masanya, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Perkembangan ilmu agama meliputi pembukuan sejumlah bidang agama yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf. Adapun bidang ilmu pengetahuan umum meliputi filsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, farmasi, geografi, sejarah, dan bahasa. Kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rianti Sepang. Kepada Rianti dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rianti Sepang. Saya akan membacakan slide ke-6, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Yang pertama, menggali sumber historis. Banyak peradaban yang hancur atau mati karena bunuh diri bukan karena berbenturan dengan kekuatan luar,
Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Peradaban dunia saat ini tidaklah harus dipertentangkan antara dunia Islam Timur dan dunia non-Islam Barat. Pandangan tentang dunia Timur yang dilihat oleh orang-orang Barat dan dunia Barat yang dilihat oleh orang-orang Timur memang selalu ada dan tidak dapat seluruhnya terhindarkan. Akan tetapi, jika kita kembalikan bahwa Timur dan Barat adalah milik Tuhan dan bahwa manusia Barat dan manusia Timur adalah manusia yang sama, maka hal itu tidak akan terjadi. Yang kedua, menggali sumber sosiologis. Terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filsuf Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine pada tahun 354 sampai 430 Masehi, yang kemudian diteruskan oleh Anicius Manlius Boethius pada tahun 480 sampai 524 Masehi. Dan John Scotus, pendapat kedua, menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filsuf Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang ketiga, menggali sumber filosofis dan teologis. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik. Namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad terjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasul hidup, dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk Communion Platform atau Kalimat Pemersatu Kalimantan Sawah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu dan Yuni. Untuk Ayu dan Yuni dipersilahkan. Membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kata kunci yang memungkinkan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Tuhan telah menganugerahi manusia dengan potensi akal dan hati atau kalbu. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun, dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada yang lainnya. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata igra, sebuah kata yang secara filosofi merupakan simbol bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan pentingnya menumbuhkan masyarakat yang maju dalam pengetahuan. Islam sebagai agama ilmu pengetahuan sangat peka akan pentingnya sumber daya manusia. Untuk mengatakan masyarakat yang edukat, Al-Quran mengarustamakan istilah ikra. Kalau tokoh dan pemikiran dunia hanya mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk politik, dan sebagainya. Al-Quran memperkenalkan konsep manusia sebagai makhluk membaca. Komunitas Islam klasik kala itu tidak lain diilhami oleh ajaran-ajaran profetik Islam yang dibawa oleh Muhammad. Dengan kata lain, progresivitas komunitas Islam klasik adalah inheren dalam ajaran Islam yang paling autentik, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Namun akan menjadi timpang jika kita 258 tidak menelisik sebab-sebab historinya. Karena bagaimanapun komunitas Islam klasik kala itu yang tidak bisa disebut sedikit menerima ilham dari Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah satu pihak dari berbagai pihak yang bekerja sama dalam mengembangkan peradaban yang maju. Di pihak lain, kita tidak bisa menutup mata dari adanya ilham-ilham lain berupa khazanah ilmu yang datang dari luar komunitas Islam. Inilah yang disebut ulul alwa atau ilmu yang terdapat
terdahulu yang tercakup di dalamnya warisan berharga dari Yunani, Romawi, Cina, Persia, dan India. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidaklah mulus. Hal ini terbukti jika pasca wafatnya Nabi Muhammad mulai terjadi pertikaian akademik ideologis sampai saat ini, sehingga sulit dikatakan tidak ada perbedaan pandangan dalam Islam. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurani Sukamta dan Destri Manano. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi, yaitu mendeskripsikan atau mengomunikasikan kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia disebabkan oleh ekspansi Islam ke daerah-daerah, tidak bertujuan untuk mengambil harta kekayaan dan rampasan, akan tetapi untuk membangun dan mengelola kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Peran dan sumbangsi umat Islam dalam kemajuan peradaban dunia telah diakui oleh orientalis barat yang bernama Gustave Le Bon. Para sarjana dan ilmuwan barat menuntut ilmu dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kemudian dibawa ke negara asalnya. Sementara itu, karya-karya ilmuwan muslim dalam bidang filsafat dan sains yang dialihbahasakan ke bahasa barat termasuk Spanyol sehingga penduduk barat dapat menambah wawasan pendidikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwi Rahmadanti Mananu dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi dari Nuraini Sukamta. Mendeskripsikan atau mengkomunikasi kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Setelah mengadopsi pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim, bangsa barat mampu memajukan peradaban mereka dan sampai sekarang merajai peradaban dunia. Bangsa barat mempunyai kelebihan dalam hal ketekunan dan konsisten mengembangkan keilmuan, dan itulah yang tidak dimiliki oleh umat Islam saat ini. Bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu-ilmu yang ada sekarang, mereka harus pergi ke kawasan barat karena di barat terdapat karya-karya ilmuwan muslim yang terawat dan tersedia di beberapa perpustakaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan khilaf datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.